Para hadirin dimohon bersikap anjali karena Bante memasuki ronda masalah. Baik, mari kita memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagava Satta Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Hisakare Hitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasa Waka Sanggang Abhipujayama. Selanjutnya dibuka halaman 43, Pancasila Radana. Okasa ahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante. Dutiyampi okasa ahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa
silang detame bante. Tatiyampi okasa ahang bante. Tisaranena sading pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante. Yamahang wadamitang wadita. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Tutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Tutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisarana kamanang paripunang. Ama bante. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhyami.
kamesu micacara weramani sikapadang sama diami. Kami sumicacara weramani sikapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang sama diami. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majjapamaddatana weramani sikapadang samadhyami. Imani pancasika padani silena suka tingyanti silena buka sampada silena niputing yanti tasma silang wiso daye. Amma bante sadu sadu sadu. Selanjutnya halaman 27, Buddha Nusati. Handamayang Buddha Nusatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijajaranna sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opanayiko paccatang weditappo vinyuhi ti. Handamayang sangga nusatinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang cattari purisa yogani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo pahuneyo
Kineo Anjali Karanio Anuttarang Punya Ketang Lokasati Handamayang Sacha Kirya Gatayo Banamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Damo me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Sangko me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Selanjutnya adalah sesi meditasi yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante. Ya, ambillah sikap duduk yang seperti biasa Anda lakukan. Yang penting adalah santai, tidak ada ketegangan, baik jasmani maupun batin. Kemudian amatilah napas Anda. Kalau objek Anda adalah pengamatan terhadap napas masuk, napas keluar atau anapanasati. Tapi kalau objek Anda adalah pengembangan meta, ya Anda harapkan semua makhluk berbahagia. Dengan demikian, batin kita akan menjadi tenang. Meditasi kita lakukan.
Sapi sata bawantu sukwitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya adalah sesi Dhammadesana. Sebelum itu mari kita membacakan Dhammadesana Aradhana. Dibuka halaman 47. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwara Ayacata Santi Dasatta Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mampajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, selamat pagi kepada para hadirin, yaitu para upasaka-upasika. Sekali lagi, marilah kita meluhurkan Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Ya, pagi hari ini saya akan menerangkan tentang tilakana atau 3 corak kehidupan, yaitu anicca, dukkha, anatta, sebagai pintu gerbang untuk mencapai nibbana. Tilakana yang juga disebut 3 corak kehidupan itu merupakan hal yang wajar. Maksudnya selalu ada dan selalu muncul. Dan makhluk hidup maupun benda mati semuanya tidak akan bisa lepas dari pengaruhnya. Seperti di dalam Dhamma Niyama Sutta, Sang Buddha telah menerangkan Tathagata lahir di dunia, muncul di dunia atau tidak, tilakana ini selalu ada. Yang disebutkan sabe sangkara anicati, sabe sangkara dukati, sabe dhamma anattati. Nah, jadi 3 hal ini baik para Buddha muncul atau tidak, itu selalu ada. Dan itulah yang mempengaruhi semua makhluk, baik benda hidup maupun mati. Dan karena terkena itu, maka mengapa di dunia ini ada yang disebut dukkha. Dan di dalam Dhamma Niyama Sutta, Sang Buddha menerangkan, menjelaskan dengan sangat rinci,
luas maksudnya. Ya. Yang pertama, anicca. Anicca adalah perubahan. Apapun selalu berubah. Manusia, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan selalu berubah dari tidak ada menjadi ada, tumbuh, mulai besar sedikit demi sedikit, mulai setengah umur, mulai tua, layu, sakit-sakitan, dan akhirnya meninggal. Dan kemudian berproses kembali, tumiba lahir, demikian terus menerus. Demikian juga eh, benda-benda mati, contohnya bangunan ini juga demikian. Dulunya tidak ada dengan cara kita membangun. Setelah begitu ada kerusakan baik kecil maupun besar. Kemudian kita rawat, masih bisa dipertahankan. Tapi lama-kelamaan kerusakannya sudah sangat parah, juga tidak bisa. Akhirnya harus dirobohkan dan diganti. Itulah yang disebut duka, tidak bisa bertahan lama, tidak memuaskan. Kemudian, mengapa baik anicca duka itu terjadi? Karena sifat ketiga, yaitu apa? Anatta. Semuanya itu tanpa inti, tidak bisa berdiri sendiri, tetapi tergantung keadaannya dari kondisi yang berada di luar. Dengan kita memahami tiga hal ini, anicca, dukkha, anatta, maka kita bisa menjalani kehidupan ini lebih mudah, lebih ringan. Karena itu, dalam 4 kesunyataan mulia, kesunyataan yang pertama disebut dukkha saca, yaitu untuk memahami kebenaran tentang duka. Tidak lain adalah memahami tilakana ini, yaitu anicca, dukkha, anatta. Anicca, dukkha, anatta tidak hanya berkaitan dengan materi saja, tetapi juga berkaitan dengan proses kehidupan. Contohnya, kehidupan manusia, baik cara kita bermasyarakat, ataupun apapun dalam kita berdaya upaya untuk melangsungkan kehidupan ini, tidak akan terlepas dari anicca, dukkha, anatta. Nah, kalau Anda memahami anicca, dukkha, anatta, maka Anda bisa menyelesaikan permasalahan atau problem yang Anda hadapi dengan lebih mudah, bahkan bisa menyelesaikan. Artinya Anda bisa terlepas dari masalah ini. Dalam berkaitan dengan dhamma kebenaran disebut dukkha nirodha, yaitu lenyapnya, hapusnya penderitaan. Contohnya dalam hubungan Anda mungkin di kantor atau di tetangga, mungkin dalam hubungan dulunya nggak apa-apa, baik-baik saja. Tetapi suatu ketika terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu itu kan perubahan. Anicca. Anda bisa menelitinya satu persatu. Dari tilakana ini, anicca, dukkha, anatta, yang paling mudah kita pahami, yang paling mudah kita temukan adalah anicca, perubahan. Setelah kita memahami perubahan, baru langkah kedua, yaitu tentang dukkha.
bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin bisa memuaskan kita dalam waktu yang lama atau untuk selama-lamanya. Nah, paling tidak paling tidak kita baik berkenaan dengan makanan, dengan pakaian, atau mode apapun, teman-teman pasti ada apa yang disebut bosan. Nah, kebosanan ini adalah duka, tidak memuaskan. Makanan dulunya kita senang, tapi suatu saat mungkin karena kita sakit atau mungkin yang masak itu memang lagi tidak mood sehingga suatu ketika kita menjadi kecewa. Kalau sakit ya mungkin karena seleranya kurang sehingga berubah. Demikian juga saat kita berteman dengan seseorang atau siapapun, bahkan dengan keluarga sendiri, suatu saat pasti akan terjadi perselisihan. Karena apa? Ya karena perubahan, karena ketidakpuasan. Baru kita masuk langkah ketiga, yaitu anata. Anata tanpa inti. Artinya bahwa segala sesuatu, proses apapun, benda apapun, itu tidak dapat kita kuasai atau kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita semata-mata. Kalau kita berpendapat demikian, pasti kita akan kecewa karena segala sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka tergantung terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya, baik mobil atau apapun, kan mereka memiliki banyak komponen. Semakin banyak komponen, maka kerusakan itu juga semakin lebih sering. Tetapi di samping itu juga akan memudahkan karena komponennya banyak, maka kita memperbaikinya juga lebih mudah. Demikian juga kalau kita berteman dengan orang-orang yang temperamennya bermacam-macam, kalau kita bisa mengenalinya akan lebih mudah bergaulnya ketimbang kita dengan orang yang kaku, yang tidak supel, temperamennya hanya itu-itu saja. Sulit kita merubahnya. Kalau mereka mudah berubah, suka bergaul kan mudah. Oh, ini lagi ini. Dia memiliki beberapa macam kesukaan. Mungkin ada 5. Kita bisa memilih salah satu. Kalau cuma satu kan sulit. Itulah kemudahan daripada maksudnya kita bisa mengambil manfaat dari anata. Jadi kita bisa menelusuri secara bertingkat. Pertama anicca, kemudian duka, bahwa segala sesuatu itu tidak bisa memuaskan untuk selamanya. Mungkin kalau tidak kita bosan, orang lain bisa bosan terhadap kita. Itu dengan demikian. Kemudian anatta, semua itu berkondisi. Ya, kalau kita tidak bisa merubah dia, ya paling tidak kita sendiri yang harus berubah. Dengan demikian permasalahannya dapat diselesaikan. Baru kemudian kita masuk dalam 4 kebenaran mulia. Nah, mengenal anicca, dukkha, anatta adalah kebenaran yang pertama. Itulah duka. Itu tidak bisa kita hindari. Yang penting adalah bisa kita pahami, bisa kita terima. Dengan demikian kita akan menjadi beban kita akan ringan. Saat beban kita ringan, kita memiliki pemikiran yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan. Masuk ke tahapan kedua, yaitu apa? Dukkha samudaya, yaitu penyebab duka. Duka tidak muncul begitu saja.
tetapi ada sebabnya. Dan di dalam Dhamma kita kan juga sudah tahu, yaitu penyebabnya adalah tanha. Atau kalau lebih dalam lagi, tanha kan nafsu keinginan. Kita masih sulit memecahkan. Kalau masuk lebih dalam lagi bahwa tanha itu dipengaruhi oleh 3 macam kilesa atau kekotoran batin, yaitu loba kilesa, kekotoran batin yang berbentuk keserakahan, kemudian dosa kilesa, kekotoran batin yang berbentuk kebencian, moha kilesa, kekotoran batin yang berbentuk ketidaktahuan. Nah, kita pecahkan satu persatu. Coba kita teliti. Moha mungkin loba kilesa. Apa keserakahan yang menyebabkan perselisihan ini? Kalau tidak ada, mungkin adalah dosa kebencian. Kalau tidak ada ya moha. Memang dari 3 macam jenis kekotoran batin ini yang paling sulit adalah moha. Karena moha ketidaktahuan. Kita harus bertanya. Dengan demikian, maka kita akan bisa menyelesaikan. Nah, setelah penyebabnya bisa kita temukan, baru kita melangkah ke tahapan keempat, yaitu apa? Jalan untuk memecahkan permasalahan atau duka, yaitu apa? Jalan utama berfaktor 8. Kalau disingkat adalah apa? Sila, samadhi, dan panya. Sila, kita memiliki sila ini adalah sebagai tameng agar kita tidak mudah untuk menyakiti makhluk lain. Nah, kemudian kalau sila kita kuat lebih ringan. Kalau sila kita tidak kuat masih bobol. Langkah kedua samadhi, yaitu dengan mengendalikan batin atau pikiran kita. Ini lebih halus tetapi lebih kokoh. Kalau samadhi belum kuat, ya langkah ketiga terakhir yaitu apa? Panya, kebijaksanaan. Memang panya munculnya tidaklah mudah. Perlu kita belajar Dhamma. Itulah perlunya kita rajin pergi ke wihara. Kalau untuk meningkatkan Dhamma ya kita perlu ke wihara, belajar Dhamma. Dengan demikian, maka supaya kebijaksanaan kita muncul, saat kebijaksanaan kita muncul, maka problem-problem itu dapat kita atasi dengan lebih mudah. Dan baik sila, samadhi, dan panya ini adalah saling berkaitan. Mungkin Anda berpendapat, Bante, saya ini orangnya bodoh dan sibuk. Jadi kalau disuruh ke wihara itu nggak bisa. Ya jaranglah. Jangan khawatir. Sila, samadhi, panya ini saling berkaitan, saling mendukung. Kalau sila kita kuat, murni, maka sila ini akan mendukung samadhi. Artinya, kalau sila kita baik, orang belajar meditasi atau mengembangkan meditasi yang disebut bawana itu akan menjadi mudah. Karena apa? Karena tidak ada atau cuma sedikit penyesalan. Orang yang banyak melanggar sila tentu banyak penyesalan. Dengan demikian, saat mereka meditasi, gangguan-gangguan yang berupa penyesalan karena pelanggaran terhadap sila ini muncul, mengganggu pikiran mereka sehingga sulit. Karena itu, kalau Anda sulit meditasi, coba tinjau sila Anda. Kalau sila Anda semakin kokoh, maka meditasi Anda akan semakin mudah, semakin dalam. Jadi, sila memperdalam samadhi.
Samadhi yang dalam akan dapat apa? Mengembangkan panya. Nah, kalau Anda panyanya ingin berkembang, Anda perlu rajin meditasi. Kalau meditasi Anda belum dalam, berarti sila Anda belum murni. Nah, kalau panya Anda sudah berkembang, panya akan membantu memurnikan sila. Jadi sila memperdalam samadhi, samadhi memperkembang panya, panya memurnikan sila. Jadi ketiga-tiganya ini berputar terus. Sila, samadhi, panya. Panya mempermunikan sila, sila memperdalam samadhi, samadhi mengembangkan panya. Dengan demikian akhirnya ketiga-tiganya menyatu. Di saat menyatunya perkembangan sila, samadhi, dan panya, berarti berkembanglah apa yang disebut jalan berfaktor 8. Kalau jalan utama berfaktor 8 dari seseorang telah berkembang dengan baik, maka orang itu disebut pemasuk arus. Jadi tahu ya, Anda harus memperkuat sila Anda. Dengan sila yang kuat, baik, maka samadhi Anda akan menjadi baik. Kalau samadhi Anda baik, maka panya Anda juga berkembang. Kalau panya Anda telah berkembang, tentu panya ini bisa mengontrol atau memotivasi sila Anda semakin murni. Jadi ketiga-tiganya saling berkaitan. Sila, samadhi, dan panya. Boleh dimulai dari yang mana dulu yang Anda anggap bisa mengembangkan lebih mudah. Karena ketiga-tiganya saling berkaitan. Saya ulangi, sila mempengaruhi meditasi, meditasi mempengaruhi panya, panya mempengaruhi sila kembali. Jadi ketiga-tiganya adalah saling berkaitan. Kemudian kembali lagi untuk tilakana. Anicca, dukkha, anatta. Saat Sang Buddha menasihati yang Arya Menggia mengatakan, Menggia, seseorang yang memahami anicca, dia akan mudah untuk memahami dukkha. Dan saat seseorang sudah bisa memahami anicca dan dukkha, dia akan mudah memahami anatta. Jadi urutannya adalah anicca dulu, baru dukkha, baru anatta. Kalau Anda langsung ke anatta, memang sulit. Jadi begitu. Anicca itu adalah perubahan. Bisa kita lihat, yaitu misalkan kita bisa melihat sifat diri kita sendiri, yaitu oh aku ini orangnya begini, pemarah, pemalas, mudah tersinggung. Contohnya begitu. Aku harus merubah. Nah, perbaiki sila Anda. Pertama, kalau aku itu suka marah, maka kendalikan apa? Mulut Anda dulu, musawadah. Karena mulut ini mudah membuat perselisihan, pertengkaran. Kalau Anda bisa menjaga mulut Anda, bertutur kata dengan halus, tidak mudah mengata-ngatai orang, maka musuh Anda akan berkurang. Dengan demikian, Anda bisa mengatasinya. Jadi melihat, baik melihat sifat sendiri atau sifat orang lain. Karena anicca itu adalah selalu berubah. Mudah kita lihat, mudah kita amati. Kalau dukkha memang lebih sulit karena berkaitan dengan perasaan. Dukkha kan ketidaksenangan. Nah,
kesenangan kan berkaitan dengan perasaan, terutama tentang selera, yaitu menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Anda perlu memahami sifat kesenangan ini juga sangat membantu. Sifat kesenangan atau sukawidana, perasaan menyenangkan, itu sangat dekat kaitannya dengan loba kilesa. Kalau kita tidak bisa mengendalikan tentang perasaan menyenangkan ini, tidak waspada, maka akan mempertebal loba kilesa Anda. Karena sifat kesenangan adalah mencengkeram atau menggenggam. Karena itu akan mempertebal, mempertambah loba kilesa. Sedangkan dosa bersifat benci itu adalah sifatnya menolak. Jadi mendorong. Jadi tuh kalau muha memang ya itu tadi memang sulit. Karena itu langkah pertama Anda perlu berlatih meditasi untuk menenangkan pikiran Anda. Saat pikiran kita tenang, maka kita bisa melihat segala sesuatu itu seperti apa adanya, bukan seperti keinginan kita. Melihat segala sesuatu seperti apa adanya, itulah yang disebut yata buta nyana dasana. Ini yang diharapkan oleh Sang Buddha. Kalau kita bisa melihat segala sesuatu seperti apa adanya, bukan seperti keinginan kita bisa menempatkan kebenaran itu sesuai tempatnya. Kalau putih ya putih, kalau hitam ya hitam. Jangan dicampur menjadi abu-abu. Nah, kalau cara berlatihnya ya itu tadi, perkuat sila, sila sudah kuat, murni, samadhi, samadhi semakin dalam, panya, panya adalah kebijaksanaan, itu adalah cara untuk mengembangkan dhamma. Jadi tilakara ini merupakan langkah pertama untuk memahami dukkha saca, yaitu kebenaran tentang dukkha. Anicca, dukkha, anatta. Dan berkaitan dengan tilakana kata, memahami anicca, dukkha, anatta merupakan jalan kesucian. Di situ kan disebutkan sabe sangkara anicati yada panyaya pasati nibindanti duke esamago wisudia. Di situ disebutkan bahwa seseorang yang bisa memahami sabe sangkara anicca, maka dia akan dapat jenuh terhadap duka. Kejenuhan terhadap duka ini merupakan salah satu jalan pembebasan, yaitu nibbana. Sedangkan yang kedua, sabe sangkara dukati yada panyaya pasati atani bindanti duke esamago wisudia. Barang siapa yang bisa memahami duka, para bijaksanawan ini, maka dia akan jenuh terhadap duka itu. Ini adalah merupakan salah satu jalan kesucian. Yang ketiga, sabidama anatati yada panyaya pasati atani bindadi duke esamago wisudia. Sama. Jadi kita berarti berdasarkan tilakana kata ada 3 jalan, 3 pintu gerbang, anicca, dukkha, anatta. Karena itu rajin-rajinlah memahami ini
Dengan demikian, supaya Anda juga terbebas dari penderitaan, yaitu duka. Kalau Anda sudah terbebas, tidak hanya Anda sendiri yang bahagia, tetapi Anda juga bisa menolong keluarga atau lingkungan sekitar Anda. Inilah manfaat yang lebih besar dari memahami tilakana, anicca, dukkha, anatta. Demikian juga cara pengembangannya melalui meditasi itu lebih mudah. Lihatlah semua perubahan, semua pasti ada perubahan. Tidak ada yang tidak berubah. Contohnya, sekarang saja mungkin Anda sudah bisa membuktikan saat Anda belum masuk ke dalam masalah ini, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Begitu Anda duduk bersila, tidak lama kemudian masalah sudah mulai muncul, yaitu apa? Kaki kesemutan lah, tulang punggung mulai tidak enak lah, dan macam-macam. Itu adalah perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maksudnya perasaan Anda pasti tidak akan merubah posisi duduk Anda itu. Kaki pertama, kaki kanan di atas, sekarang mulai digeser, mulai diganti kaki kiri di atas. Punggung pertama tegak, kemudian mulai membungkuk, kemudian tegak lagi, goyang kanan kiri. Itu kan perubahan. Itu kan bisa Anda rasakan sendiri. Kalau Anda tidak bisa merasakan, Anda kan bisa melihat teman-teman Anda di sebelahnya. Jadi memahami anicca itu sebetulnya sangat-sangat mudah. Asal apa? Ada kemauan. Selama ada kemauan, bisa. Bukan tidak bisa. Inilah untuk memahami anicca. Dukkha juga sama. Dukkha akan berkaitan dengan perasaan. Pertama, perasaan senang. Tapi perasaan senang ini tidak akan bertahan lama. Pasti akan berubah. Karena ada sifat-sifat seperti kebosanan dan sebagainya. Memang anicca, dukkha, anatta itu perlu kita pahami, perlu kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui tingkah laku kita maupun melihat tingkah laku orang lain. Tetapi di sini melihat tingkah laku orang lain bukan berarti kita boleh mencela, boleh mencaci orang lain. Tidak, kita hanya melihat untuk sebagai pembelajaran bagi diri kita sendiri. Itulah tentang anicca, dukkha, anatta. Memang untuk menerangkan tentang anicca, dukkha, anatta tidak perlu waktu yang lama. Cukup singkat aja, pasti Anda sudah memahami. Nah, untuk membuktikan Anda paham atau tidak, bisa kita melanjutkan yaitu dalam sesi diskusi tentang tilakana, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan mau bentuk kelompok boleh, tidak boleh ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak mengerti bisa ditanyakan atau didiskusikan ya. Silakan.
Ya, silakan. Namo Buddhaya, selamat pagi Bante. Nama saya Yuwita Bante. Mau tanya gini Bante, Ya. kalau kita belajar duka, terus anatta, terus kan kita tuh lebih apa ya, lebih bisa memahami ya, maksudnya tuh bisa mengerti lah, nggak terlalu sedih atau terlalu apa. Nah, saya punya pengalaman gini Bante, waktu orang tua saya, papa saya meninggal, itu kami bertiga itu apa ya, ya waktu papa meninggal tuh ya sedih ya Bante ya. Ya, ya. Tapi nggak sampai nangis yang teriak-teriak itu ya enggak ya Bante. Termasuk waktu tutup peti. Jadi yang nangisnya banter itu malah sepupu-sepupu saya. Ya. Nah ini waktu kita kumpul keluarga itu kita dibilang begini, kok nggak sedih sampai nangis gitu, kenapa? Kita bilang ya mungkin ini udah umurnya, terus lebih baik daripada papanya sakitnya lama gitu kan. Tapi bagi keluarga kita yang lain, kita tuh kayak gak punya perasaan gitu loh Bante. Jadi sebenarnya itu kalau kita ngerti dhamma, terus duka dan lain-lain, masih bolehkah kita itu misalnya menangis atau bersedih gitu loh Bante. Kalau menjelaskan ke yang lain-lain kan susah ya Bante. Jadi waktu kebaktian 7 hari juga kita tuh ya duduk, tapi kan kita berdoa aja Bante. Tapi bagi saudara yang lain, terutama yang apa, om-om atau tante-tante ya, ini kok anaknya orang tuanya meninggal kok nggak bersedih gitu loh. Ya terima kasih Bante, itu aja. Memang siapapun kalau ditinggal oleh orang yang kita cintai ya pasti sedih. Memang orang yang telah memahami dhamma memang berbeda. Daripada sedih ya lebih baik melakukan, kalau di dalam dhamma kan tahu, yaitu dengan cara melakukan kebajikan, kemudian kebajikan itu kita limpahkan kepada mereka yang meninggal. Itu adalah cara dhamma. Tetapi sedih itu tidak hanya apa diperlihatkan dengan menangis. Orang yang tidak menangis bisa lebih sedih, kan tidak tahu. Nah, ada orang yang karena sangat sedih sehingga tidak bisa menangis. Itu ada. Jadi kita jangan melihat orang yang menangis itu lebih sedih daripada orang yang tidak menangis. Tidak. Orang yang terlalu sedih bisa tidak menangis, bahkan mereka tidak bereaksi, malah itu yang lebih bahaya. Kalau dia bisa menangis itu kan artinya bisa meluapkan perasaannya, mengeluarkan perasaannya. Dengan demikian bebannya itu bisa hilang. Sekali lagi saya mengatakan di sini bahwa memang orang yang mengenal dhamma adalah lebih memahami dan lebih mengerti, lebih tabah. Tetapi kesedihan itu tidak bisa dilihat dari orang itu menangis atau tidak. Orang yang tidak menangis itu bisa lebih sedih ketimbang orang yang menangis. Tuh ya, itu. Jadi ya nggak apa-apa. Memang begitu. Ya, kalau sudah keadaan kesedihan saudara-saudaranya, kukunya apa, udah mulai berkurang, baru kita kasih tahu secara dhamma. Kalau masih sedih, mereka pun juga tidak bisa menerima. Tapi kalau mereka sudah redam, baru kita kasih tahu, maka dia akan mengerti begitu. Itu caranya. Jadi kalau kita melihat ada orang menangis dan satunya tidak,
belum tentu yang tidak menangis itu tidak sedih. Karena sangat sedihnya, justru dia tidak bisa menangis. Itu ya. Jadi begitu. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Wandami Bante. Nama saya Mudita. Nah, saya ingin bertanya ini, Bante. Mungkin kalau mengacu kembali pada Tilakana, kan ada 3 syairnya yang utama itu Sabe Sangkara Anicca, Sabe Sangkara Dukkha, dan Sabe Dhamma Anatta. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa 2 yang pertama itu Sabe Sangkara, sementara yang terakhir Sabe Dhamma? Anumodana Bante. Sangkara artinya adalah perpaduan. Jadi sabe sangkara anicca. Karena perpaduan, maka dia selalu berubah. Tadi kan diterangkan bahwa karena banyak komponen, maka akan menjadi berubah. Sabe dhamma. Dhamma adalah segala sesuatu. Bisa sangkara, bukan juga bisa tidak sangkara. Anatta. Jadi termasuk dhamma ini adalah anatta. Artinya tidak munculnya itu tergantung daripada sesuatu. Jadi sabe sangkara anicca. Kalau sabe dhamma anatta, bahwa tanpa adanya kondisi lain pun juga dia itu maaf, bukan tanpa, tidak bisa dia muncul sendiri, harus tergantung daripada kondisi-kondisi lainnya. Contohnya kebebasan itu tidak bisa muncul sendiri. Nah, perlu adanya kondisi lain apa? Pembelajaran yang belum paham. Kalau sudah paham perlu apa? Perlu pelatihan, perlu praktek. Jadi nibbana itu tidak bisa muncul sendiri, gitu loh. Perlu adanya bantuan praktek. Sebelum praktek perlu bantuan pemahaman. Karena itu ada apa yang disebut pariyati, pati-pati, patiweda. Pariyati adalah proses belajar pemahaman dhamma. Pati-pati adalah proses pelatihan dhamma. Contohnya mengembangkan samatha bhavana. Kemudian baru mengembangkan vipassana bhavana. Baru memperoleh tahapan-tahapan kesucian atau nyana. Kesucian, mencapai kesucian-kesucian nyana ini adalah yang disebut pati, yaitu hasil. Itulah yang disebut sabe dhamma anatta. Kalau lainnya sabe sangkara. Karena itu, nah ini saya katakan lagi, nibbana disebut terbebasnya dari segala bentuk penderitaan karena mereka sudah terbebas dari pengondisian, yaitu sangkara itu sendiri. Karena itu disebut nibbana, bebas dari segala bentuk penderitaan karena dia sudah terbebas dari segala pengondisian. Tuh. Baik, terima kasih, Bante. Lainnya lagi,
Kalau udah ada, Bante yang tanya. Tadi kan ada contoh ya toh, ayahnya meninggal, kemudian sedih ya toh. Sekarang saya tanya, bagaimana cara kita mencari para mendiang? Ayo, saya tanya, bagaimana cara kita menemukan mendiang? Ayo. Ada yang punya pengalaman ketemu dengan mendiang? Enggak apa-apa, namanya ini kan diskusi. Hah? Gimana? Nah, mimpi itu nyata atau tidak? Saya tanya lagi, ini pertanyaan selanjutnya atau mimpi itu nyata atau tidak? Ayo. Kan bisa toh, orang karena kangen mimpi ya toh, mimpi ketemu pacar, padahal pacarnya kan masih hidup. Ah, ini berarti belum tentu toh, ya. Nah, Ya, saya pernah, saya tidak pernah merasakan orang tua mendiang saya. Tapi kakak saya yang pernah bilang, kalau kalau mama itu hidupnya kayaknya lebih enak Dewi, seperti seorang Dewi gitu. Tapi melihat papa saya kayak kayak menderita gitu. Ya mungkin kalau zaman dahulu kan sering ada kejawen tuh Bante, mempunyai keris atau apa itu. Jadi lahirnya papa ini yang itu seperti menderita. Itu gimana ya Bante? Saya selalu berdoa terus mendoakan papa mama itu supaya bisa. ya enggak apa-apa, ya memang boleh. Kan salah satu cara kita kan melakukan pelimpahan jasa, melakukan kebajikan kemudian dilimpahkan. Itu adalah cara untuk membantu para mendiang. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana cara bertemu dengan mendiang? Saya gimana caranya? Selalu melakukan pelimpahan jasa itu Bante. Selalu mengatasnamakan orang tua. Tapi kita tidak bisa melihat mendiang memang Bante. Ya, Tapi selalu bertekad terus. ya caranya ada beberapa, bisa dicoba. Kan saya tanya, saya sendiri kan belum tahu, karena itu saya tanya. Saya tanya, caranya satu, dengan belajar meditasi mencapai jana, itu bisa. Mengamati makhluk-makhluk yang telah meninggal. Cara kedua, bertanya kepada orang yang bisa. Contohnya zaman Sang Buddha kan banyak ditanyai toh. Contohnya itu. Ya bisa Anda pergi ke tatung, tapi bukan sembarang tatung. Yang lebih mantap ya belajar sendiri meditasi untuk memperoleh jana sehingga bisa mencarinya tuh dengan cara memancarkan metta, itu salah satunya. Kalau Anda bisa kontak dengan para dewa, Anda bisa tanya dengan sahabat dewa
itu caranya gitu. Ya memang salah satunya dengan mengembangkan meta. Saat kita mengembangkan meta kan para dewa itu suka orang yang mengembangkan meta. Mereka akan mendekat gitu. Saat kita sudah mendekat, sudah kenal baik, boleh kita mengajukan pertanyaan. Tuh, caranya begitu. Bisa dicoba. Tuh. Ya, gimana? Kok takut? Yaitu supaya tidak takut kita itu belajar. Dengan kita belajar kan kita ngalami. Saat kita mengalami kan kita tidak takut. Ini bisa dipraktekkan. Misalkan kita mendengar, oh tempat itu loh, di pohon itu loh, ada dedemitnya, menakutkan, di kuburan itu juga. Jangan takut, dicoba, Anda pergi ke sana, gitu. Dengan Anda mengalami sendiri, enggak ada apa-apa. Itu cuma berita saja. Tuh. Caranya begitu. Meditasi itu sebetulnya kalau ada kemauan itu tidak sulit. Yang penting, yang perlu kita ketahui, meditasi itu tidak hanya duduk saja, tetapi bisa kita kembangkan lewat 4 posisi. Duduk bisa, berdiri bisa, jalan bisa, berbaring bahkan bisa. Lakukan, duduk capek bante, berdiri, berdiri capek bante, duduk lagi, bosan bante, jalan, jalan capek bante, berbaring, kan bisa kita lakukan. Karena apa? Meditasi memang betul tergantung dari posisi tubuh kita. Tetapi yang utama itu adalah pikiran kita. Jadi tubuh itu hanyalah sarana. Gitu. Ambil posisi yang paling rileks. Kalau udah rileks, udah Anda meditasi. Menggunakan apapun bisa. Meta bisa. Menggunakan ini apa? Napas bisa. Jalan menghitung langkah kaki bisa, mengamati kanan, kiri, bisa. Atau membaca, melafalkan berulang-ulang parita pendek bisa. Contohnya Buddha Nusati, itu iti piso bagawa arahang sama sambudo wijacara nasampakno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang budo bagawa. Itu diulang-ulang terus-terus meneruskan, nanti kan menjadi terkonsentrasi. Nah, kalau sudah 9 itu diulang-ulang, kemudian dari 9 itu nanti akan terpilih sendiri oleh batin mana yang cocok. Nah, mana yang cocok itu kita ambil sebagai objek, kemudian lainnya kita buang. Itu caranya. Kalau tidak mau Bante, pakai menyebut namanya sendiri pun juga bisa. Bukannya tidak bisa. Yang penting adalah kita ada kemauan. Dengan demikian akan ada hasilnya. Begitu ada hasil, Anda pasti nanti akan ketagihan untuk meditasi. Karena
meditasi itu memiliki kenikmatan. Saya kasih tahu, ada kenikmatannya. Kalau tidak ada kenikmatan, mana orang mau meditasi jauh-jauh seperti ke mana itu? Ke Gunung Sindur dan sebagainya, ke Mendut, ke Klaten, ke Bodigiri dan sebagainya. Tidak mau. Kalau karena ada kenikmatan itulah, maka mereka rajin untuk melakukan. Jadi dhamma ada 3 tahapan. Saya ulangi. 1, pariyati, proses belajar. Yang kedua, pati-pati, proses praktek. Baik sila, baik meditasi, itu perlu kita praktekkan. Meditasi ada 2, meditasi samatha, ketenangan, dan meditasi vipassana. Perlu Anda praktekkan kedua-duanya, jangan salah satu saja. Tuh. Kemudian patiweda. Patiweda adalah hasil. Tuh. Kalau Anda memperoleh patiweda, pasti akan mengetahui manfaat yang sangat besar mempraktekkan dhamma. Tuh. Itu adalah manfaatnya. Nah, kalau tidak ada manfaatnya, buat apa Anda rajin-rajin ke wihara? Ya toh. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa Anda pergi ke wihara? Tuh. Ada lagi pertanyaan apa? Yang bisik-bisik itu silahkan. Maksudnya lainnya juga supaya bisa mendengar. Namaskar. Tadi Bante menanyakan bagaimana supaya kita bisa memanggil ya, bertemu mendiang, ya, bertemu mendiang. Ini menurut pengalaman kami Bante. Kalau orang itu sedang sekarang, itu pun kita jangan sampai memegang. Karena pengalaman saya, saudara-saudara saya itu, saya pernah, saudara saya mau meninggal, orang tuanya. Nah itu jam 7 sore, itu sama anak-anaknya itu selalu dipegang. Nah, dipegang-pegang, dia bergerak begini napasnya, ya dadanya itu dihalus-haluskan begini. Ya. Sampai jam saya datang ke tempat itu, sudah jam 6 pagi. Itu masih tetap seperti itu. Lalu saudara-saudara saya beritahu, apakah kamu masih kasihan nggak sama orang tuamu? Yang jawab, kasihan, Mas. Kamu kalau kasihan, lepaskan tanganmu dari orang tuamu. Kamu sadarkan, kamu beritahu orang tuamu bahwa selama berbuat kebajikannya. Nah, setelah dilepaskan, mereka dengan batinnya dia bicara sama orang tuanya. Ada yang langsung bicara sama orang tuanya. Dengan mengingatkan perbuatan-perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dalam waktu singkat, orang tuanya itu mau meninggal, mau tenang, mulai tenang.
Tahu-tahu ada yang datang, baru datang, langsung dipegang lagi, lalu bangkit lagi. Lalu saya ingatkan, setelah itu dalam tidak sampai 15 menit, orang tuanya berangkat alias meninggal. Kemudian saya berpendapat kalau orang yang meninggal itu janganlah kita mengharapkan ketemu atau melihat orang tuanya kepada kesadarannya tadi. Karena orang tua yang sudah meninggal itu agar tenang, agar pergi ke apakah alam dewa atau alam mana, ya supaya tenang. Jadi kita seharusnya tidak mengharapkan ketemu orang tua tadi, kesadaran orang tua tadi. Bagaimana pendapat Banta apa yang telah saya sampaikan? Karena saya juga pernah mendengar cerita, yaitu dari Pak Haji Tariku. Pak Haji Tariku itu dulu pernah meninggal. Sebelumnya waktu zaman Belanda meninggalnya karena bunuh diri, karena tidak ada uang untuk membayar blasting. Blasting atau pajak kepada Belanda 7 rupiah. Akhirnya dia bunuh diri. Setelah bunuh diri, dia itu menceritakan setelah mati itu dia gentayangan, gentayangan. Jadi dia melihat bagaimana saudaranya itu menangis. Waktu siapa-siapa yang datang, dia tahu bagaimana dia telah dikubur. Ya. Setelah selesai penguburan dia pulang. Orang saudara-saudaranya pulang, dia ikut pulang. Jadi selama 100 hari di rumah dia, karena senang karena mendengarkan cerita-cerita daripada saudara-saudaranya. Setelah saudaranya tidak menceritakan lagi, barulah dia pergi. Nah, begitu Banta, kira-kira bagaimana menurut pendapat Banta apa yang saya pikiran saya tadi menurut Banta bagaimana? Terima kasih Banta. Saya tanyanya tadi kan bagaimana bertemu, bukan kepada orang yang sekarat, gitu. Ada manfaatnya. Contohnya Todia. Nah, Todia itu adalah seorang yang kikir dia itu. Dia adalah anak orang kaya. Dan pada saat Todia sebelum meninggal, dia itu punya harta kekayaan. Dia tanam di belakang rumah, di pohon. Kemudian dia belum sempat memberitahu anaknya, dia meninggal. Saat meninggal, dia lahir di anjing. Jadi dia terlahir sebagai anjing. Nah, kemudian sebagai anjing pun juga begitu. Suka usil. Nah, saat itu Sang Buddha lagi pindah patah. Nah, kemudian dia pas ke rumahnya anaknya Todia. Nah, Todia yang sekarang jadi anjing itu gonggong ganggu Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha bilang, kamu itu jadi manusia, saat jadi manusia kikirnya bukan main. Sekarang jadi anjing pun juga masih begitu. Mendengar begitu, anaknya kaget. Kemudian dia tanya kepada Sang Buddha, loh Bante, anjing ini apakah titisan dari ayah saya? Iya, ayahmu itu punya harta warisan. Coba tanya kepada ayahmu itu.
Caranya bagaimana? Kasih makan dia yang enak-enak saat dia mau tidur, sebelum terlanjur tidur ya. Saat mau dia tidur, coba tanya di mana ayah menanam harta. Maka betul diikuti nasihat Sang Buddha. Maka anjing ini diberi makan, kan mulai mau tidur loh. Sebelum tidur, anaknya bertanya, Pak, Bapak mendam harta kekayaan itu di mana? Langsung iranya tuh dia anjing ini langsung bangun dia, langsung menuju ke belakang di mana dia itu menyimpan harta. Kemudian kakinya dia menggaruk-garuk, anaknya ngerti, kemudian digeduk, betul harta kekayaannya pun juga ketemu. Setelah itu tidak lama si anjing Todia ini meninggal dan terbebas. Jadi ada gunanya bertemu dengan yang sudah meninggal, bukan mencegah yang sekarat. Nah, itu loh. Itu contohnya. Jadi siapa tahu Anda mungkin siapapun lah, dulu tuh ayahku atau ibuku itu orang kaya. Sekarang kemana ya hartanya? Dititipkan kepada siapa? Nah, itu salah satu bertemu. Bukan mencegah orang mau meninggal. Beda ini ya. Bertemu. Jadi begitu. Nah, setelah hartanya Todia itu ditemukan anaknya, dia tidak lama meninggal, dia bebas dari sebagai anjing, dia begitu. Itu zamannya Sang Buddha. Ada Sang Buddha kan bisa melihat, tuh contohnya begitu. Jadi maksud Sang Buddha itu satu, membebaskan Todia dari tetap menjadi anjing karena kekikirannya menjaga harta bendanya supaya tidak jatuh kepada orang lain. Setelah itu dia kan bebas, terbebas, dia setelah itu tidak diterangkan terlahir di mana, tetapi dia terlahir menjadi anjing. Itu adalah kisah Todia. Gitu. Jadi bukan mencegah orang meninggal, bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Kalau misalkan ada pesan-pesan yang belum tersampaikan. Karena itu mengapa di tradisi Tibet para itu kan begitu, Riponce itu kan lahir lagi untuk menuntun muridnya. Jadi misalkan saya guru, saya punya murid, saya mau meninggal, tapi ilmu saya belum saya sampaikan sampai selesai, keburu meninggal. Pesan kepada adik seperguruan untuk mengingat, nanti setelah saya meninggal, saya akan lahir di tempat ini, ciri-ciri ini. Nah, itu dicari sama para di Ponco itu, dan ketemu. Setelah ketemu, muridnya yang belum selesai atau adik sepergurunya membimbing Riponce yang masih kecil menjadi mengerti Dhamma. Setelah dia mengerti Dhamma, kemampuannya itu menyalip pengetahuan Dhammanya daripada muridnya. Kemudian setelah dia pandai, mengajar kepada murid yang akan diturunkan ilmunya. Itulah pentingnya, perlunya mengetahui kelahirannya kembali. Tentu ada maksud-maksud tertentu itu ya. Ya. Karena itu rajin-rajinlah belajar meditasi. Jadi kalau Anda keburu meninggal, Anda bisa mencari dan titip pesan kepada mereka yang masih hidup. Tuh. Ini bukan tahayul, ya.
Namo Dana Bante. Ya. Karena waktu sudah tipis, jadi pertanyaan terakhir sudah. Baik, habis setelah ini ada pengumuman dulu ya. Ya, Satyanto Namo Buddhaya. Minggu depan Puja Bakti akan diisi oleh Samanera. Maka dari itu ada dana makan siang untuk Samanera. Lalu Yayasan Samagi Wirya mengadakan upacara Patidana tanggal 27 Agustus. Pendaftarannya sudah dibuka. Jadi bagi yang ingin berpartisipasi, dipersilakan menghubungi saya atau enggak ada nomornya di situ. Ya, mencari saya di bawah, bisa mendaftar, prosedurnya bisa saya infokan. Lalu bagi yang ingin melengkapi kebajikan bisa melakukan dana paramita melalui rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya, kode uniknya 100, contoh seperti di layar. Ya, bisa dicatat sendiri atau memasukkan melalui kotak dana yang telah kami sediakan. Ya, saya kembalikan ke pemimpin Puja Bakti. Baik, setelah ini ada persembahan puja dana. Bagi nama-nama yang dipanggil, diharapkan untuk maju ke depan. Yang pertama ada Ibu Win, yang kedua Saudari Yulia, dan yang ketiga Saudara Damika. Bagi nama-nama yang telah dipanggil, silakan maju ke depan. Ya, bagi yang tidak menuang air pun juga bisa melalui pikirannya. Ya, saatnya melimpahkan jasa kebajikan kepada para mendiang atau mereka-mereka yang memerlukan atau yang membutuhkannya. Silakan. Ya tak wariwaha pura pariporenti sagarang. Ewa mewa itu dinang petanang upakapati. Icitang patitang tunghang kipamewa sami jatu. Sape porentu sangkapa. Candu panaraso yata maniju tiraso yata. Sabitio wiwajantu. Sabarogo winasatu. Mate bawantuan tarayo. Suki digayugo bawa. Abiwadana silesa. Nicang uda pacayino. Cataro damawadanti. Aiwakno sukang balang. Teatalada sukita wirula buddha sasane. Aruga sukita huta sahasabe nyatipi. Bawatu saba manggalang. Rakantuk saba dewata. Saba buddha nubawena. Sadasuti bawantute. Bawatu saba manggalang. Rakantuk saba dewata. Saba dhamma nubawena. Sadasuti bawantute. Bawatu saba manggalang. Rakantuk saba dewata. Saba sangha nubawena sadasuti bawantu te. Dan untuk menyambung cerita tadi ya, zaman Sang Buddha ada seorang pendeta yang bisa mengetahui orang yang meninggal dengan cara apa? Mengetuk tempurungnya. Jadi tempurung diketuk, oh dia di mana sekarang. Kemudian Sang Buddha untuk menguji pendeta ini, kan pendeta ini memiliki kemampuan. Sayang kalau cuma untuk begitu-begitu saja. Kemudian diuji disuruh mengetuk, biku yang sudah mencapai arahat diketuk, dia tidak tahu di mana. Dikasih tahu dia adalah seorang arahat, tidak lahir kembali. Kemudian menyadari itu, maka
pendeta ini menjadi biku dan akhirnya menjadi arahat. Jadi ada maksud tertentu, bukan cuma hanya sekedar apa itu permainan atau joke begitu ya, yang saya maksud begitu. Baik, mari kita sikap Anjali untuk memberikan penghormatan kepada Bante. Okasa wandami Bante. Abiwadana silesa nicangwuda pacayino cataro damawadanti aiwakno sukang balang. Sadu, sadu. Para hadirin, untuk tetap bersikap jali, karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ronda masalah.
Baik, sebelum menutup kebaktian, mari kita membacakan Patidana. Dibuka halaman 122. Punya sida nikatasa yanya nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaja Mahyamata pitadayo dita me capyaditawa anye majatawerino satatitantilokasming te bumma jatuyonika Pance kaca tuwakara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti Dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sadahuntu awera sukajiwino Kemma padanca papontu te sasasi jatang suba sadu sadu sadu. Mari kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Mari kita sama-sama mengucapkan Sabe Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai.